Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari konflik. Yang pertama, pengertian konflik secara umum. Konflik merupakan sebuah interaksi sosial yang bersifat disosiatif, di mana pihak-pihak tersebut berupaya untuk mencapai nilai, status, dan kekuasaan dengan cara menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Sedangkan menurut pengertian saya pribadi, menurut saya, konflik adalah sebuah proses sosial yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok di mana mereka berupaya untuk mencapai suatu kekuasaan atau tujuan dari masing-masing yang sama dengan cara menentang pihak lawan tanpa disertai dengan kekerasan. Menurut pengertian para ahli, itu yang pertama menurut Surjono Sukonto mengatakan bahwa konflik adalah sebuah proses sosial di mana mereka saling antara pihak satu dengan pihak lain saling berusaha untuk mencapai tujuan masing-masing dengan cara menentang pihak lawan disertai dengan kekerasan ataupun ancaman. Sedangkan menurut Robert M. Jatuhawang itu mengatakan bahwa konflik merupakan sebuah interaksi atau proses sosial yang dilakukan yang tidak hanya untuk mencapai tujuan namun juga ingin menundukkan saingannya. Sedangkan menurut Bernstein itu merupakan pertentangan ataupun perbedaan yang tidak dapat dicegah. Dan juga di sini Bernstein juga mengatakan bahwa konflik ini juga akan mendatangkan pengaruh positif maupun negatif. Sedangkan menurut Thomas Hobbes itu mengatakan bahwa konflik adalah sebuah sikap alamiah dari manusia ataupun dorongan dari manusia itu sendiri, di mana hal ini dapat menimbulkan sifat iri, benci, yang dapat nantinya membawa kepada hal yang konflik. Baiklah, sebagaimana contoh yang nanti akan saya tayangkan, di mana contoh ini merupakan salah satu jenis dari konflik yang merupakan jenis konflik diagonal. Di mana konflik diagonal ini sendiri merupakan konflik yang di mana ketidaksesuaian antara pengalokasian dana dalam organisasi. Dan contoh kami angkat ini merupakan contoh permasalahan anggaran antara MPK dan OSIS. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, memohon pertanggungjawaban OSIS kepada pihak MPK mengenai dana anggaran di Demak. Silakan kepada pihak OSIS untuk menyatakan dana anggaran kepada pihak MPK. Baiklah, di sini kami sampaikan pengeluaran dari pihak inti OSIS yang mana dengan memasukkan kelas kami sebanyak 622.000 dengan pengeluaran untuk hadiah apresiasi sekretariat terbaik yakni 100.000. Lalu ada hadiah lomba podcast dengan kategori podcast terbaik dan pembicara terbaik dengan anggaran yang kami gunakan sebanyak 80.000. Lalu ada untuk ADK untuk keperluan tinta printer dan juga amplop dengan jumlah satuannya 2 buah dengan printer 125.000 dan amplop sebanyak 2 buah 25.000 sehingga totalnya 300.000 dan print proker sebanyak 22.000. Maka total anggaran yang kami gunakan adalah 502.000 dari kas kami 620.000 sehingga sisa saldo yang kami kembalikan adalah 118.000. Izin bicara pidana sidang. Baik teman-teman OSIS, di sini kan yang kami lihat dari anggaran yang teman-teman cantumkan, tentu saja kami ingin menginginkan bukti fisik dari uang yang teman-teman terima. Karena di sini kan kita laporan pertanggungjawaban, otomatis kita juga membutuhkan bukti fisik sehingga kami dari pihak MPK percaya berapa uang yang teman-teman terima. Bisakah teman-teman berikan bukti fisiknya ke kami? Baik, izin berbicara pimpinan sidang. Kawan-kawan PK untuk sisa anggaran tersebut kini masih berada di bank. Lalu bagaimana cara kami untuk memberikannya pada kawan-kawan PK sedangkan bank tersebut masih di bank? Baik, namun kan jikalau ada di bank, mengapa teman-teman tidak mengambil uang di bank tersebut lalu kita melanjutkan begini. Jika teman-teman sudah mengetahui jadwal dari LPJ ini, mengapa teman-teman tidak mempersiapkan terlebih dahulu uang tersebut lalu mengikuti rapat bersama kami? Karena di sini yang kami butuhkan itu bukti fisik, teman-teman. Pimpinan sidang. Baiklah kawan-kawan PK, kan sama-sama kita ketahui bahwa saat ini kita masih berada di zaman pandemi sehingga untuk itu kan kita kesulitan untuk keluar. Sehingga karena hal itulah kami tidak bisa memberikan uang tersebut pada LPJ hari ini. Mengapa teman-teman tidak meminta bantuan kepada Pembina? Dengan teman-teman meminta bantuan kepada Pembina, saya yakin Pembina mau menolong teman-teman untuk mengambil uang yang ada di bank tersebut. Baik, mohon perhatiannya teman-teman. Setelah konflik dari pihak OSIS dan MPK tadi, di sini kami nyatakan bahwa OSIS akan menyerahkan bukti fisik anggaran kepada
Pemirsa, seorang ahli Ralph Dahrendorf menjelaskan di dalam teori konflik klasik, jika konflik diselesaikan dengan jalan damai akomodasi, maka akan memunculkan perubahan struktur yang lebih baik. Namun, jika konflik diselesaikan dengan cara radikal, maka akan memunculkan perubahan struktur secara tiba-tiba. Berdasarkan contoh yang telah kami berikan dalam video tersebut, bahwa telah terjadi konflik antara kelompok, yakninya organisasi OSIS dengan organisasi MPK dalam sidang laporan pertanggungjawaban, yang mana konflik ini disebabkan karena pihak OSIS yang tidak bisa memberikan bukti transaksi dari penggunaan anggaran. Namun di sini MPK memberikan alasan bahwa seharusnya jika sudah tahu akan dilaksanakan sidang laporan pertanggungjawaban, maka OSIS sudah seharusnya mempersiapkan bukti tersebut. Namun tampaknya tidak ada akhir dari perdebatan tersebut, maka di sini peran sebagai seorang arbitrasi, yakninya pimpinan sidang, untuk menyelesaikan konflik dengan cara meminta OSIS agar memberikan bukti transaksi tersebut pada pihak MPK dengan segera dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga konflik tersebut dapat diselesaikan dengan jalan damai dan tidak memunculkan kepada bentuk tindak kekerasan. Konflik tersebut digolongkan ke dalam konflik yang berdasarkan sifatnya, yakni konflik destruktif karena adanya perbedaan kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan, yakninya OSIS yang memiliki alasan dan juga MPK yang ingin permintaannya agar dipenuhi oleh OSIS. Dan juga konflik ini yang berdasarkan posisi dari pihak yang berkonflik bersifat konflik horizontal, karena kedua organisasi ini adalah organisasi siswa sehingga memiliki kedudukan yang sama. Lalu sifat dari konflik ini adalah konflik yang terbuka karena semua pihak dalam organisasi ini mengetahui konflik tersebut. Lalu konflik berdasarkan konsentrasi pelakunya, konflik ini digolongkan pada konflik politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan, karena inginnya pihak MPK membutuhkan bukti transaksi dari OSIS untuk penggunaan anggarannya. Dan konflik ini digolongkan adalah konflik antar kelompok, yakninya konflik antara OSIS dan juga MPK.